Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 377. Iwan yang terbangun dari tidurnya saat membaca pesannya Kenshin yang meminta foto di desa itu untuk dikirimkan semua. Iwan pun segera mengirimkan ke Kenshin. Namun, karena nama Kenshin agak sama dengan Kaori, huruf depannya bertuliskan K, Iwan pun salah mengirimnya. Foto-foto itu diberikan ke nomornya Kaori. Iwan pun belum menyadari, lalu ia tidur lagi. Begitu pula Kaori, yang belum melihatnya. Malam itu begitu dingin. Kenshin sendiri sudah naik pesawat. Ia terbang ke London atas anjuran dokter pribadi keluarganya. Ayahnya pun ikut pula, sekalian menemui koleganya dari rekan bisnisnya, dan juga melihat perusahaan yang ada di sana. Kenshin, yang sebelumnya didiagnosa ada racun di kakinya akibat gigitan ular sewaktu ada di desa, dokter pun menyarankan untuk berobat ke luar negeri, yang di sana ada ahlinya untuk menangani racun ini. Karena Kenshin anak orang kaya, apalagi ayahnya mengetahui. Malam ini juga, Kenshin segera pergi. Ia tak berpamitan ke Kaori. Padahal waktu lamarannya tinggal beberapa hari. Hal itu bisa dimaklumi. Di samping tak ingin membuat Kaori panik, Kenshin harus cepat-cepat berangkat. Karena racun yang ada di kakinya dikhawatirkan akan menyebar. Dokter pun khawatir, kalau makin parah, kakinya bisa diamputasi. Dokter itu bicara seakan mengerikan. Namun Kenshin hanya tenang. Ia tak panik sekali. Malah Kenshin bersyukur hal ini tak menimpa Kaori. Padahal dia kemarin melewati jalan yang sama. Lalu Kenshin pun, sebelum ia naik pesawat tadi, sempat mengirim pesan ke nomornya Kaori, nomor yang khusus untuk mereka berdua. Kenshin itu menulis, "Terima kasih Kaori, kamu sudah marah ke aku kemarin. Tak jalan bersama di dekatku. Ternyata kamu marah itu ada hikmahnya juga." Kenshin memberikan tanda tersenyum. Dan setelah lewat beberapa jam, pagi pun datang. Kaori terbangun dari tidurnya, lalu dipegang kedua handphonenya. Yang satu dipakai untuk banyak orang. Kaori pun melihat pesan, baik itu Instagram, WhatsApp-nya, maupun media sosial lainnya. Ada begitu banyak notif yang masuk. Kaori agak malas melihatnya. Lalu handphone keduanya, yang khusus untuk Kenshin, di situ ada pesan pula. Kaori pun membacanya. Kenshin yang mengirim tulisan. Kaori tak mengerti, hingga ia bilang sendiri, "Ini anak maunya apa sih ya? Aku marah ke dia kok malah suka. Aku nggak mau jalan bareng. Malah dia bersyukur. Kenshin ini menggoda aku ya? Atau memancing aku, agar aku menanggapi, bertanya maksudnya ini. Enggak, aku nggak akan tertipu. Nggak akan terbawa rencananya. Aku tahu tujuan kamu. Ingin aku bicara." Kaori lagi-lagi hanya melihat saja, tak membalas pesannya Kenshin. Padahal, nomornya Kenshin saat ini sudah tak bisa dihubungi. Kaori pun lalu bersiap, akan berangkat kerja. Ia memakai make up yang tak seperti biasa. Kaori berhias diri agak lama di kamarnya, karena ia mengira nanti Kenshin akan ke kantornya lagi. Dan mamanya pun menyiapkan makanan, 2 bingkisan untuk Kaori. Mamanya itu bilang, "Oh ya Kaori, kotak yang ini nanti berikan ke Mas Kenshin ya. Entar suruh habisin." Kaori pun menerimanya. Ia pun menjawabnya, "Baik Ma, entar kalau ketemu, Kaori akan berikan." Di saat itu, pesannya Iwan pun, yang salah kirim tadi malam, masih belum dilihatnya. Kaori belum membuka handphone satunya. Dan Iwan sendiri, yang bangun kesiangan. Dengan cepat-cepat ia berangkat. Iwan rupanya tak sempat melihat pesannya yang tadi malam tak terkirim ke Kenshin, melainkan ke Kaori. Iwan pun naik motornya. Ia langsung menuju ke tempat kerjanya. Beberapa saat kemudian, Kaori sudah di kantornya. Dilihatnya dari jendela. Kalau ada Kenshin, Kaori nampak gusar, sedikit-sedikit melihat keluar, hingga lala temannya bilang, "Cari aja Kaori di belakang. Temui langsung. Gitu aja kamu pakai malu. Pakai jual mahal segala. Kalau ada orangnya, kamu nggak bicara. Kalau nggak ada, kamu mencari." Kaori pun menjawabnya, "Kamulah bisa aja, kan kamu nggak tahu ceritanya." Lala pun membalasnya, "Kalau gitu cerita dong ke aku. Tumben kamu nggak curhat."
pakai rahasia segala ke gua. Kaori pun tersenyum. Dan berjalanlah waktu. Hingga menjelang siang. Kenshin tak terlihat juga. Kaori pun mencari. Di kantor bagian belakang. Setelah memutar sebentar. Kenshin tak ditemui juga. Kaori mencoba menelpon ke nomornya Kenshin. Namun nomor itu ternyata tidak aktif. Kaori mengira mungkin handphonenya tak di bawah dan sedang dimatikan. Kaori lalu kembali ke kantornya sendiri. Hingga sore pun datang. Pekerjaan di hari itu selesai. Kaori pun tak bertemu Kenshin. Dan pulanglah ia di rumahnya sendiri. Setelah lewat 1 jam, Kaori pun beristirahat. Ketika ada di kamarnya, ia mencoba lagi menelpon nomornya Kenshin. Namun lagi-lagi, hal itu masih sama. Kenshin tak bisa dihubungi. Kaori jadi bertanya, kemana dia ya? Jarang-jarang gini, nomornya nggak aktif. Apa Kenshin mengerjain aku ya? Entar kalau nggak bisa ditelepon, aku mencarinya gitu. Kaori mengira lagi, seperti sebelumnya. Dan Kaori pun melihat handphone satunya, yang dari tadi pagi tak sempat dibukanya. Kaori melihat WhatsApp-nya. Setelah dibaca-baca, dari atas hingga ke bawah, nampaklah nama Iwan. Kaori pun bicara, "Loh, kok Mas Iwan kirim pesan ke aku? Tumben banget nih, ada apa emangnya?" Tak menunggu lama, Kaori langsung membukanya, dan segera saja ia melihat foto-foto dirinya, yang bersama Kenshin. Sewaktu di desa, ada di sini semua, nampak diambil dari seberang. Kaori tersenyum melihatnya. Foto ini nampak cantik sekali, apalagi saat Kenshin memegang rambutnya, mendekati dirinya. Kaori jadi suka. Ternyata Mas Iwan merekamnya, dan dilihatnya satu persatu. Kaori pun tersenyum senang. Ia nampak bahagia, dan tibalah saatnya. Ia menggeser foto itu. Pada bagian bawah, Kaori melihat Kenshin. Kakinya berdarah. Nampak ada luka. Terkejutlah Kaori. Ia terkaget sekali. Dirinya pun tak mengira, Kenshin yang kemarin dikiranya selfie, minta foto ke Iwan, ternyata mengalami luka. Dan Kaori pun membuka rekaman video yang turut dikirim itu. Kaori melihat Kenshin yang bicara dengan Iwan. "Wan, lu pura-pura gini aja Wan. Memfoto-foto gua, biar Kaori nggak curiga kalau aku digigit ular. Entar dia minta ke dokter. Padahal ini nggak berbisa." Terdengar Iwan menjawab, "Iya bro, lu tenang aja. Ini ular air, nggak berbahaya. Gua pernah digigit kayak gini. 1-2 jam pun baikan." Kaori melihat bekas gigitan itu, nampak jelas sekali. Dan langsung ia teringat, kenapa Kenshin kemarin duduk di lantai, memegang kakinya, nampak kesakitan. Yang dikiranya hanya pura-pura, ternyata ini sebabnya. Kenshin benar-benar sakit. Kaori langsung menangis. Ia jadi panik, merasa bersalah, tak memperhatikan Kenshin. Apalagi Kenshin kemarin langsung pulang. Cemasnya Kaori meninggi. Jangan-jangan Kenshin lagi kenapa-napa. Ia sekarang sakit. Air matanya Kaori mengalir. Ia jadi mengerti pesan Kenshin yang mengatakan, bersyukur tak dekat dirinya, senang tak berjalan bersama. Kaori pun mengingatnya. Kemarin ia yang marah, berjalan mendahului Kenshin. Dan Kaori pun menyesal, tak mengetahui hal itu. Kaori jadi bersalah. Lalu diteleponlah Iwan. Iwan yang baru menyadari, ternyata pesannya tadi malam salah kirim. Kini Iwan mengangkat teleponnya Kaori. Kaori langsung bicara, "Halo Mas Iwan, tahu Kenshin nggak? Aku telepon nomornya nggak aktif." Iwan menjawab, "Maaf mbak, aku dari tadi telepon juga nggak bisa." Iwan lalu bicara, "Oh ya maaf lagi mbak. Tadi malam saya salah kirim ke nomor mbaknya." Kaori membalasnya, "Kok Mas Iwan nggak cerita kalau Kenshin lagi terluka? Gini kan aku khawatir. Kemarin Kenshin kesakitan, memegang kakinya. Aku jadi cemas nih Mas Iwan. Kenshin entar kenapa-napa." Namun Iwan menjawabnya, "Nggak usah khawatir mbak, Kenshin baik saja." Iwan masih mengira ular yang menggigit Kenshin tak berbisa. Singkat kata, pembicaraan itu selesai. Kemudian Kaori mencoba lagi menelpon nomornya Kenshin. Setelah berkali-kali dihubungi, tetap saja tak bisa. Perasaan Kaori pun tak enak. Ia kemudian keluar, ingin cepat-cepat mencari Kenshin ke rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.